Pengobatan alternatif Haji Suhendar. Solusi terpercaya sejak 1970 bersama Bunda Asih, mengatasi berbagai keluhan medis, non-medis, kejantanan, dan keluhan pasien. Masuk interval kedua Barai Cakra, masih ditemenin sama Mang Janu atau ya di Gudang Dangdut Malam. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini buat Barai Cakra yang masih gabung di malam hari ini atau dulu pisan Barai Cakra. Seperti biasa janji Mang Janu tadi di interval pertama Barai Cakra. Di interval kedua ini kita bakal ketemuan barengan sama Abayu dari Klinik Alternatif Haji Suhendar. Kita sapa dulu ya, Abayunya Barai Cakra di sebelah sana ya. Abayu. Assalamualaikum Abayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Setelah 2 minggu kemarin, 2 minggu ke belakang gitu ditemenin sama Bunda Asih. Sekarang seperti biasa Barai Cakra kalau ada Abayu berarti kita bakal ngebahas seputaran kejantanan dan juga pasutri. Begitu Abayu ya? Iya, betul. Oke, tapi sehat dulu ini Abayu sehat? Sehat walafiat. Dan kehujanan? Alhamdulillah tadi udah rendah ya. Udah reda ya? Ai bundana kemana? Biasa, tapi kan kebetulan nggak ditanggung ada pasien, nggak keburu. Oke. Ditanggung ada pasien gitu ya, takutnya keburu. Akhirnya sekarang diwakilin sama Abayu Barai Cakra. Nah, seperti biasa Klinik Alternatif Haji Suhendar ini, Barai Cakra bakal membahas seputaran medis, non medis gitu ya, terus juga pasutri begitu Abayu ya, kejantanan begitu ya, semuanya ada sekupnya di Klinik Alternatif Haji Suhendar Barai Cakra. Nah, kayak medisnya seperti penyakit asam lambung bisa ya Abayunya, terus juga paru-paru, stroke, jantung, vertigo ya, yang kayak gitu itu di cakupan medisnya. Nah, non medisnya ini seperti guna-guna gitu Abayu ya, terus juga buka aura, pembersihan rumah ataupun kantor. Oke. Nah, kalau misalnya pasutri atau kejantanan, nah, eta yang bakal dibahas sekarang ini itu adalah seputaran yaitu tadi ejakulasi dini, lemah syahwat, potensi untuk kesuburan. Nah, dan memaksimalkan ukuran Mr. P Barai Cakra. Nanti juga kita bakal hadirkan satu narasumber yang memang ini sudah kemarin datang ke Klinik Alternatif Haji Suhendar begitu ayah, dan sudah sama Abayu sudah diurut begitu ya, ditotok begitu ya, diterapi semuanya ya. Dan nanti kita bakal tanya-tanya seputar hasilnya Barai Cakra. Oke. Nah, Abayu, nih kalau Mang Janu pengen tahu dan juga Barai Cakra pengen tahu ya Abayu ya, ini tuh metode dari Klinik Alternatif Haji Suhendar itu gimana? Ya, metode untuk terapi kejantanan kita ada terapkan. Pertama ada totok saraf yang kita mulai dari telapak kaki, kemudian ke bagian Mr. P-nya, si janggurnya ya. Baru nanti juga ada terapi bakar yang dimana kita terapi itu di bagian tertentu yang mana kita sulit untuk dijangkau dengan totok saraf. Gitu. Baru nanti ada terapi bakar. Nah, itu kalau untuk vitalitas. Nah, yang terakhir nanti setelah pasien diterapi nanti akan dikasih ramon herbal untuk memaksimalkan hasil terapinya. Gitu. Jadi memang terapinya seperti biasa Barai Cakra, mau penyakit apapun itu gitu Abayu ya, itu pasti ditotok dulu pertamanya. Ditotok saraf dulu pertamanya, terus nanti mungkin kedeteksi penyakitnya ini apa. Penyebabnya dari apa? Penyebabnya dari apa begitu ya. Dan mungkin dari penyebab jadi penyakit kan gitu Abayu ya. Gitu. Ada salah satu penyakit yang mempengaruhi terhadap vitalitas. Contoh kalau laki-laki menderita penyakit diabetes atau kencing manis. Ketika kencing manis atau gula darah yang berlebih yang tidak terkontrol maka akan mempengaruhi terhadap fungsi vitalitas. Contohnya kalau punya diabetes nanti akan mengalami pertama adalah ejakulasi, yang paling parah adalah lemah syahwat. Yang paling parah adalah lemah syahwat. Kalau udah diabetes laki-laki harus waspada. Lemah syahwat berarti sulit bangun. Impotensi. Kalau impotensi tidak bangun sama sekali. Itu paling parah impotensi. Oke. Jadi lemah syahwat itu bangun tapi setengah, jadi tidak maksimal. Maksimal. Untuk bangunnya itu lama, butuh proses yang mungkin harus bagaimana dulu seperti itu. Oke. Mungkin perlu ditiupan dulu Abayu ya, atau gimana gitu. Nah, itu adalah penyebabnya nanti dari diabetes. Akhirnya lari ke tadi keluhan vitalitas, lemah syahwat, juga impotensi. Baik Abayu. Nah, selain impotensi ada juga ini ejakulasi dini. Iya, betul. Ejakulasi dini itu seperti apa? Ya,
Keluhan-keluhan vitalitas pertama adalah yang menderita ejakulasi dini. Nah, ejakulasi dini di saat melakukan hubungan itu tidak tahan lama. Itu disebut dengan ejakulasi dini. Yang kedua adalah lemah syahwat. Lemah syahwat ini fungsi ereksi itu berkurang. Gitu. Jadi ketika bangun itu tidak merasa maksimal. Kok ini perasaan bangun tapi masih lembek. Terus juga bangunnya lama, butuh proses pemanasan yang lama dan sebagainya. Nah, yang paling parah adalah impotensi. Impotensi itu misalnya atau si jaburnya ini tidak bangun sama sekali. Baik. Jadi yang paling parah itu adalah impotensi, itu si jaburnya tidak bangun sama sekali. Tapi kalau yang kedua itu gitu ya, itu masih mungkin tahap-tahap menuju impotensi. Betul. Masalah itu tahapan mau mencapai ke impotensi. Nah, itu biasanya terjadi di usia berapa? Nah, kalau faktor usia biasa dari 40 tahun ke sana itu udah keluhan-keluhan lemah syahwat ataupun yang pertama ejakulasi sudah mengalami gitu. Nah, kalau lemah syahwat rata-rata memang pengaruh dari faktor usia selain dari faktor penyakit tadi diabetes. Jadi memang selain dari faktor penyebab penyakit begitu diabetes, ternyata faktor usia juga itu bisa mendukung ya. Betul sekali. Bisa mendukung jadi impotensi begitu. Ya, karena mungkin kan waktu nikah misalkan usia 20 tahun. Jenjang mungkin kan selama usia 60 tahun kan udah 40 tahun berjalan, si pasien ataupun kita ini tidak ada melakukan perawatan ataupun servis. Minimal kalau dari motor kan ganti oli, servis berkala rutin. Yang ditakutkan ketika terjadi langsung ke impotensi yang Jadi yang ditakutkan itu langsung jatuhnya ke impotensi. Betul. Nah, kalau misalnya Barai Cakra dan juga semua yang lagi pada dengerin Radio Cakra ini pengen datang nih ke klinik alternatif Haji Suhendar, itu di mana? Kebetulan kita udah membuka cabang terbaru di Kopo ya. Pertama kita ada di Bandungnya di Perumahan Bumi Panjilekan yang Blok I9 nomor 14, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panjilekan. Patokannya nanti dekat Stasiun Cimekar. Nah, yang kedua ada di Cimahi. Cimahi itu Jalan Pojok Utara nomor 62 ya. Patokannya nanti dari Cimahi Mall tinggal lurus aja, nanti ada pengobatan Haji Suhendar pelanggan besar sekali. Nah, yang ketiga terbaru launching di Kopo itu di gerbang tol Kopo ya. Gang Sulaiman ya, RT 4 RW 3 Kelurahan Margasuka ya, Kecamatan Babakan Cipare atau yang dikenal dengan dekat gerbang tol Kopo. Nah, kalau mau ke tol Kopo, harap kalau misalkan kebingungan alamatnya nanti harap kontak dulu ya. Ini saya mau ke Kopo sebelah mana biar kita pandu seperti boleh. Kalau begitu boleh disebutin juga nomor call centernya di berapa? Baik, di nomor call centernya pertama adalah di 081 22 33 88 628. Satu lagi di 085 880 52221. Duanya 4 kali ya. Begitu Barai Cakra. Jadi kalau misalnya Barai Cakra nanti mau ke klinik alternatif Haji Suhendar, ini boleh Barai Cakra langsung kontak aja call centernya di 081 22 33 88 628 atau di 085 88 05 2221 Barai Cakra. Nah, selain itu juga, ini Barai Cakra bisa kepoin juga Barai Cakra ini di media sosialnya, itu YouTube, Instagram, dan juga Facebook di klinik Haji Suhendar Bandung. Tanya. Jadi kalau misalnya Barai Cakra masih penasaran dengan metodenya, metode terapinya kayak gimana, ini boleh kepoin dulu ya di media sosialnya di klinik Haji Suhendar Bandung Barai Cakra. Alright. Atau ya, Abayu, nih ini kan dua ya yang akhirnya menjadi tempat difokuskan untuk pasutri atau kejantanan. Itu di Cimahi dan di Kopo begitu Abayu ya. Jadi memang kalau untuk Cimahi, Kopo kita fokuskan untuk terapi vitalitas atau terapi kejantanan. Nah, sedangkan kalau untuk di Panjilekan tersendiri dia untuk khusus umum ya buat semuanya, untuk kejantanan, pasutri dan medis ataupun non medis. Nah, untuk Bunda sendiri memang standby-nya di Panjilekan. Jadi kalau mau konsultasi ke Bunda langsung saja datang ke Panjilekan. Jadi kalau misalnya mau konsultasi ke Bunda, ini nanti datang aja ke Panjilekan, ataupun misalnya nih ya, Bunda pengen dipanggil ke rumah itu bisa ya. Nanti via komunikasi dulu seperti apa dan bagaimana keluhannya, kan kalau memang memungkinkan untuk ke rumahnya, kita selalu bisa datang ke rumah. Alright, ini ada Abo Metal di Bojong, Sukabukti, Mang Jano Barenaros cenah ka Abayu. Ari leuncat teh leres eta teh obat kuat cenah Abayu. Iya betul. Jadi kalau misalkan lencak ya gitu, bahasa Indonesia apa ya? Naonnya bahasa Indonesia lencak, naonnya lencak?
lenca lah gitu ya. Kalau orang Sunda memang kenal lenca, memang itu ada satu faktor ramuan leluhur atau tradisional dari dulu. Memang salah satunya kalau kita sering konsumsi dengan agak rutin itu bisa mempengaruhi fungsi vitalitas, tapi tidak 100% ya gitu. Jadi ada ramuan-ramuan tertentu juga yang pengaruh. Contoh misalkan kalau dari segi racikan herbal itu ada purwoceng ataupun pasak bumi, itu lebih mendongkrak terhadap stamina. Yang paling ini juga kalau di kita itu adalah pinang. Pinang itu namanya, biasanya pinang gitu. Pinang. Jambe. Sebenarnya jambe gitu. Itu juga bisa. Bisa ya, jadi antara lenca atau jambe gitu ya. Itu bisa untuk vitalitas. Tapi jangan karedok lenca jambenya. Tapi kalau mungkin kalau di Bayu dimakan secara terus menerus dan asam urat. Betul, gitu. Jadi harus terata rutin dan juga memang ada sebab dan akibat. Kalau misalnya terlalu berlebihan itu akan efek ke penyakit yang lain. Baiklah ya. Ini kita langsung ketemu lagi sama Mbak Mar, mau bertanya sama Abayu. Abayu, maaf saya punya keluhan, tangan saya merasa sakit dan juga pegel. Telapak tangan saya terasa kesemutan sampai sekarang belum sembuh-sembuh juga. Cina Abayu, ini saya mau nanya ke Abayu, apakah ini penyakit medis atau ada non medisnya? Nah, kalau sudah terasa memang pegangan seperti itu, rata-rata itu penyakit medis. Karena kenapa? Biasanya gejala awal dari akan terjadinya asam urat. Asam urat dulu. Asam urat ini biasanya rematik. Kalau orang tahu ini rematik gitu. Nah, itu akan terjadi asam urat. Kalau sudah parah bisa tadi gejala-gejala. Kalau misalnya di kaki bisa terjadinya saraf terjepit, maka akan terjadi pegal seperti itu. Jadi kalau misalnya kesemutan terus pegel-pegel itu berarti awal mulanya mau ke asam urat. Urat hasil. Betul. Jadi memang ada satu kadar yang sebenarnya kalau berlebih misalkan terlalu asam, itu kurang bagus. Kalau gula kan terlalu banyak gula. Mun hasil gitu di gulaan bisa tak Abayu? Bisa kalau karedoknya. Jadi ini adalah ini adalah awal mulanya terjadi asam urat begitu Abayu ya. Betul. Kalau misalnya ke klinik alternatif Haji Suhendar, ini pakai metode apa? Ini cocoknya sekali dengan totok terapi bakar ya, totok api atau terapi bakar. Karena di sini nanti akan ada saraf-saraf yang biasanya peredaran darahnya itu akan tersumbat. Di sini ketika digunakan dengan terapi bakar, insya Allah sangat cocok sekali. Baiklah ya. Kita ke SMS lagi dan juga WhatsApp-nya. Ini ada Wa Uci mau nanya, cenah Abayu. Ini tuh badai naroskeun ke Abayunya pamiganas gedang bonteng itu bisa menaikkan hormon wanita, betul atau enggak itu? Nah, kalau misalkan nanas kayak semacam ganas ya, nanas gitu ya. Nah, itu kalau memang berlebih itu kurang bagus. Memang bisa meningkatkan hormon untuk kewanitaan. Nah, kalau timun kalau terlalu banyak dikonsumsi sama kan banyak mengandung cairan ya. Nah, itu akan kurang bagus untuk mistinya ya. Ataupun kewanitaannya karena biasanya takutnya becek. Berlebih kan tidak enaknya. Kalau kita pakai sendal ke tempat yang becek juga nggak enaknya. Jauh cerah gitu. Bret kemana-mana gitunya. Jantung keputihan kayak gitu mungkin apa ya? Betul, takutnya ke situ. Pemicunya ya. Jadi memang kalau misalnya makan apapun itu jangan berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan ya nanti penyebabnya yang seperti itu. Kalau misalnya tadi karena dok lenca gitu ya, makan lenca berlebihan. Tiap tahun menu nate lenca gitu. Dia bisa jatuhnya asam urat. Ya. Terus kayak misalnya bonteng, ganas yang lain-lain begitu. Kalau misalnya tiap hari jatuhnya sama tidak bagus juga. Ya, jadi nanti bisa kalau wanita adalah keputihan jatuhnya begitu ya. Baiklah ya. Abayu ini sama Cep Aden, maaf saya mau tanya nih Abayu, si jagur saya tuh bangunnya cepat dan maksimal. Tapi pas melakukan hubungan suami istri begitu ya. Ini suka nggak lama katanya Abayu, paling 10 menit udah keluar nih Abayu. Jadi gimana nih solusinya? Betul, memang kalau yang namanya ejakulasi dini banyak sekali kelas-kelasnya ataupun tingkatannya. Pertama, ejakulasi dini cepat keluar itu ada yang pertama cepat bangun, tapi cepat keluar. Nah, ketika cepat keluar ini cepat bangun lagi itu masih ejakulasi dini yang belum begitu parah. Yang paling parah sekali itu ketika bangunnya lama, terus ketika bangun berhubungan itu cepat keluar, bangunnya lagi lama. Nah ini repot gitu, udah fase yang paling parah. Apalagi baru nempel udah keluar. Jadi orang tadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena belum dikasih kopi gitu, gitu repot. Nah laki sendiri bahaya, jangan sampai dibiarkan. Betul. Acan oge naik kolecer, acan oge utah, cenanya. Itu olah bantennya. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam. Ini nama saya Jainuddin. Saya punya keluhan tiap hari saya selalu meriang. Udah 3 bulan saya rasakan ini teh. Bahkan sekarang
tiap mau tidur selalu panas dingin Abayu. Pengen di Terawang kalau bisa sama Abayu aja ini mah ya. Apakah penyakit saya teh medis atau non medis? Ini teh soalnya udah 3 kali ke dokter tapi tetap aja nggak sembuh-sembuh cina gitu Abayu. Betul. Kebetulan memang malam ini kita ngebahasnya seputar keluhan medis sama kejantanan ya. Jadi kita fokuskan dulu untuk keluhan medis sama kejantanan ataupun kejantanannya. Jadi kalau misalkan ternyata nih keluhannya non medis, bisa nanti coba telepon ke nomor klinik tadi. Baik. Mudah-mudahan di sana ada asisten ataupun ada bundanya ya. Jadi sekarang di Balai Cakra, kalau misalnya Balai Cakra mau langsung konsultasi bareng sama Bunda Asi begitu Balai Cakra, atau nantinya mungkin ini sama admin yang ada di sana begitu Bayu ya. Ini boleh langsung Balai Cakra, sekali lagi telepon ke call centernya Klinik Alternatif Haji Suhendar Balai Cakra tanya, dan jangan sungkan juga Balai Cakra untuk datang langsung aja ini teh ke 3 tempat itu yang di Bumi Panjilkan, Cimahi dan juga Kopo ya. Tapi kalau misalnya untuk nomor teleponnya ini Balai Cakra bisa langsung ke 081 2233 88 628 dan di 085 88 05 22 221 Balai Cakra ya. Oke Abayu, sesuai janji malam nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ini sama seseorang yang memang udah diterapi sama Abayu gitu ya. Oke ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ini ya kumaha rasana gitu Abayu ya. Ini adalah teman Mang Janu juga, penyiar juga di Radio Cakra, pokoknya Balai Cakra. Jangan kemana-mana, masih ditemenin sama Abayu dan juga Mang Janu di Gudang Dangdut Malam dan juga Klinik Alternatif Haji Suhendar. 90,5 FM Radio Cakra. Mei menangnya nampol, nambah pol, nuhunnya bray. Masih disarankan Kumang Janu Balai Cakra dan juga Abayu dari Klinik Alternatif Haji Suhendar Balai Cakra. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga Abayu ya. Ini teh seputaran kejantanan. Jadi buat Balai Cakra yang sekarang mungkin punya permasalahan kejantanan begitu Balai Cakra, seperti misalnya hipotensi, ejakulasi dini, lemah syahwat, begitu Balai Cakra ini bisa langsung sekarang dikonsultasikan ya barengan sama Abayu di Gudang Dangdut Malam. Boleh juga di Balai Cakra yang pengen telepon langsung ke malam hari ini di 2035955 dan juga di 2042396 Balai Cakra. Jadi sekali lagi ini Balai Cakra yang pengen konsultasi langsung barengan sama Abayu di malam hari ini bisa di 2035955 2042396. Kalau misalnya malu nggak usah disebutin namanya Abayu ya. Jadi dengan mawar gitu ya. Dengan mawar tentunya, mawar ayo di luar ya. Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya sama salah satu pasien ya yang sudah diterapi sama Abayu. Ini Mang Janu mau ketemuan dulu nih sama Teh Nung Cincin Soreang. Badit taros ka Abayu ieu teh pami nyeri wae lutut tos lami atau gejala penyawat naon cenah Abayu? Ya betul, seperti tadi itu contoh gejala-gejala dari asam urat ataupun nyeri persendian gitu. Nah kalau persendian itu memang terjadinya bisa di lutut, juga kalau asam urat yang udah parah itu di pergelangan kaki ataupun di sela-sela kakinya itu akan terasa kayak benjolan, terasa benjolan itu udah parah gitu. Nah sedangkan penanganan asam urat ataupun dari yang sakit di lutut itu tidak bisa sembarangan dipijat gitu, takutnya malah tambah bengkak kalau asam uratnya tinggi. Jadi ada metode khusus yang cocok tadi, terapi bakar. Terapi bakar. Jadi mungkin itu gejala untuk ke asam urat begitu ya? Ataupun takutnya udah asam urat ini. Oh, takutnya udah asam urat. Ya. Tapi kalau asam urat kan biasanya suka bengkak ya? Ya, kadang bengkak, kadang tidak gitu. Kalau misalnya tidak berarti belum parah. Oke, jadi ini Teh Nung bisa langsung datang aja ini ke Klinik Alternatif Haji Suhendar Abayu ya. Itu tinggal dipilih aja mau di Bumi Panjileukan, mau di Cimahi atau di Kopo. Tapi kalau misalnya Cimahi Kopo itu kan dikhususkan untuk kejantanan alias vitalitas gitu. Jadi bisa mungkin Teh Nung ini datang ke Bumi Panjileukan ya. Janu kalau misalkan belum bisa datang juga kita kan ada ramuan herbal. Nah ramuan herbal ini bisa dipesan sih. Misalkan saya sakit asam urat bisa kita racikan dulu. Ataupun penyakit-penyakit yang mungkin tidak ada di kita atau kita nanti dadakan dulu kita racikan. Gitu, itu dan itu 100% herbal gitu Abayu ya? 100% herbal, baik herbal untuk kejantanan, herbal untuk penyakit-penyakit yang lainnya kita ada. Oke. Jadi memang itu 100% herbal, tidak ada kimiawi. Jadi ini sudah dipastikan dijamin aman Balai Cakra ya. Alright, kalau gitu mau langsung ngobrol-ngobrol aja ini Teh mana ya? Oke. Nah, ini adalah yang sudah kemarin diterapi sama Abayu begitu seputaran kejantanan begitu Abayu ya. Betul. Baiklah. Assalamualaikum Mawar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini adalah salah satu pasien Abayu begitu yang memang kemarin sudah diterapis dan hasilnya juga ini kalau misalnya bilang ke Bang Janus sih hasilnya ya memuaskan begitu Abayu ya. Oke, dari Abayu dulu ini Abayu. Oke, nah ini kan diterapi seputar kejantanan, betul begitu ya. Nah, diapain dulu ini teh? Ya kemarin memang ini kita terapi dulu, ditotok saraf dulu dari telapak kaki, fungsinya juga untuk mendeteksi penyakit apa yang bisa menyebabkan terhadap keluhannya kejantanan. Nah setelah ditotok baru nanti kemarin diterapi ada terapi bakar untuk memperlancar sirkulasi darah. Gitu. Jadi kemarin itu terapinya kumpit. Jadi terapi pokoknya mas saya pengen dikumpitin kabeh lah gitu. Jadi terapi untuk keras tahan lama, termasuk untuk memaksimalkan si jagurnya. Baik. Kalau tempat kita bukan dari burung pipit jadi burung Garuda ya, itu nggak mungkin. Ya ini burung pipit ke burung gereja atau ke tilang gitu. Nggak mungkin dari burung jadi naga, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jadi dari burung pipit ke gereja lah. Gitu. Nah dari Mang Iki sendiri ayo. Ya dari Mawar sendiri ya. Iya. Nah apa yang dirasain sama Mang Iki ini setelah diterapi begitu? Ya banyak yang dirasain, terus banyak kemajuan ya, terutama dalam maaf ya dalam masalah kejantanan ya. Jadi agak gimana ya, yang tadinya keras jadi super keras. Terus badan itu enak lah. Jadi kalau bahasa Sunda, bahasa Spanyolnya itu harampang gitu ya. Harampang ya. Jadi enak gitu. Enggak terlalu kan sebelum ke klinik Haji Suendar itu agak berat gitu, gejed lah. Jadi gimana kan dengan pancaroba ya kemarin dan alhamdulillah udah diterapi dari mulai kaki ya sampai ke kepala terus ke terapi bakar itu. Alhamdulillah bukan ngada-ngada ini ya, sumpah demi Allah. Arena Karampang pokoknya. Jadi memang sudah diterapi itu dari semuanya begitu ya, di terapi bakar juga begitu, dan yang dirasain sama Mang Iki sendiri adalah Harampang dan Arena begitu ya. Jadi memang kalau kebetulan memang kalau kita terapi bukan hanya misalnya pasien keluhannya kejantanan. Jadi tidak semata-mata khusus ke kejantanannya. Jadi semua aspeknya, misalkan pasien ada penyakit lambung, ada penyakit sering masuk angin, itu sudah termasuk ke terapi sebenarnya. Terus tidak secara otomatis sudah, misalkan saya ini sering masuk angin, kita terapkan metodenya mana, karena ketahuan saraf yang mana yang bermasalah. Gitu. Nah, jadi kemarin Abayu menerapi Mang Iki itu terlihat berarti permasalahan-permasalahan di badannya apa aja. Memang karena Mang Iki ini dilihat dari otot-ototnya itu memang banyak super aktif orangnya. Keras. Jadi memang super aktif itu memang harus ada perawatan ekstra. Kita itu jangan terlalu misalkan diporsir tubuh ini ya. Normal ya perawatan yang kemarin diterapi ya mungkin dirasakan efeknya enak badannya seperti itu. Saya tambahin ya. Jadi nggak bohong nih ya. Jadi saya ke klinik Haji Suendar itu pas di terapi itu kita nggak ngeluhin penyakit juga. Abayu udah ngelontarin bahwa kita itu punya penyakit dan itu betul sekali yang dirasa saya. Pas di terapi ini lambungnya kronis ya. Padahal saya udah nggak bilang, nggak ngomong, tapi langsung si Abayu pas di terapi di kaki ya. Iya lambung kronisnya, sok kuman. Betul sekali. Tapi memang Mang Iki punya penyakit lambung. Punya penyakit lambung yaitu kronis. Jadi di situ memang fungsi terapi itu bukan hanya untuk telapak, itu memang untuk mendeteksi semuanya begitu ya. Mendeteksi semuanya penyakit-penyakitnya dan memang akhirnya terlihat kemarin begitu atau Mang Iki sendiri ini punya penyakit lambung yang memang sudah kronis begitu ya. Nah Abayu ini kan Iki sudah dirawat begitu ya istilahnya ya, sudah dirawat, dikembalikan lagi seperti semula begitu. Nah ini Pak, apakah harus ada maintenance atau gimana nih? Ya masalah itu memang ada, si pasien itu mengeluhkan kok saya harus bolak-balik atau enggak gitu. Tergantung dari kualitas pasien dalam arti fisiknya juga. Kalau misalkan untuk perawatan dalam dimensionin ataupun jangka panjang itu lebih bagus. Jadi untuk perawatan misal usia di 60 itu orang-orang lain udah drop, nah ini masih geram. Ya motor aja lah kalau sering kita servis itu kan bagus. Tapi bukan berarti si pasien harus bolak-balik enggak. Jadi tergantung pasien, karena kenapa kalau yang namanya ejakulasi itu tidak mungkin permanen. Itu kecuali memang kalau untuk ukuran. Untuk ukuran itu permanen, tapi penambahannya tergantung kelunturan otot. Memang dari 1 cm hingga 5 cm. Nah mau dibilangin Aiki kemarin nambah berapa?
Nggak apa-apa. Oke. Cuma alhamdulillah ya setelah di terapi terus diurut apa semuanya, Abayu sendiri bilang ke saya bahwa saya jauh dari lemah sawat atau inverter. Betul. Gitu. Jadi masih gerang, cuman memang ini karena tidak diservis, mungkin dari dulu pemakaian terus. Iya. Apa namanya, kaum pria kan banyak pemakaian gitu. Pemakaian terus begitu. Nah itu yang merasa saya itu percaya diri dan bersyukur aja, jadi jauh dari penyakit yang dikeluhkan. Oke. Aiki sekarang di usia 36 tahun, 38 tahun atau berapa? 37 lah. 37 tahun ya. 37 tahun begitu. Ini berarti memang menginjak usia-usia itu ya menuju ke ejakulasi dini begitu ya di umur-umur segitu. Tapi kalau misalnya kemarin dilihat sama Abayu sendiri dari Mang Iki, itu adalah memang jauh dari penyakit itu. Cuman memang membutuhkan perawatan saja. Oke. Nah, nambahnya berapa Iki? Kita ke Abayu. Yang lebih tahu ya. Nanti kalau saya ngomong, misalnya saya takut ngebohong atau langsung aja ke Abayu. Jadi memang kalau untuk ukuran itu setiap pasien itu memiliki kelimpuran otot masing-masing. Misalkan Ajamu terapi sama Aiki datang ke tempat kita ya. Itu penambahan belum tentu sama. Bisa Aiki yang lebih dominan, lebih melesat panjang besarnya, lebih kebalikannya. Gitu ya. Tapi memang tadi penambahannya itu 1 sampai 5 ya. 5. Dan alhamdulillah saya penambahannya ke depan bukan ke samping. Ya. Ke samping kumaha etanya? Ya, gemuk. Panjang. Gemuk. Kalau saya memanjang ya, lebih dominan ke panjang. Ke panjang kalau saya. Alhamdulillah. Gemuk. Oke, baiklah. Jadi memang ini buat Balai Cakra sekali lagi, ini memang Aiki udah kesana begitu dan alhamdulillah sudah dirasain juga begitu ya. Sama Aiki sendiri. Sudah dibuktikan lah. Sudah dibuktikan juga sama Aiki sendiri ya itu tadi. Dan selain mungkin dari kejantanannya, begitu ya, Aiki sendiri pun merasa ya itu tadi badan jadi enak-enak begitu ya. Enak untuk dibawa aktivitas lagi tuh lebih enak. Sebelum kita terapi ke klinik Haji Suhendar. Oke. Nah, setelah itu berarti Aiki ini kan maintenance-nya harus balik lagi mungkin sebulan 2 bulan. Tapi kalau misalnya untuk perawatan sendiri di rumah itu ada juga ramuannya. Betul, kemarin kebetulan udah saya kasih herbalnya, saya sudah wanti-wanti kalau Aiki yang ini itu jangan tiap hari dikonsumsi. Kalau bisa dikonsumsinya ketika satu berhubungan. Karena kenapa kalau misalnya dikonsumsi terus tiap hari tidak ada pasangan repot. Nanti meja jadi amukan. Tahu sendirilah, saya suka ngeluh kan. Jadi ramuan itu ada 3 jenis. Pertama kalau untuk kejantanan ada herbal perkasa, dia untuk perawatan. Perawatan itu untuk penyembuhan proses-proses apakah dia. Herbal perkasa itu yang hijau? Ya, yang isinya 50 kapsul. Nah yang kedua ada herbal super itu isinya cuma 10 butir. Dia itu untuk mendongkrak stamina yang loyo. Misalkan 1 jam sebelum berhubungan, nah itu dikonsumsi. Jadi kalau misalkan tidak ada pasangan jangan coba-coba. Nanti bangun sendiri repot. Dan memang tidak ada efek samping itu sekali lagi. Tidak ada efek samping. Aiki udah coba juga itu herbalnya? Alhamdulillah. Sudah dicoba juga. Sudah dicoba dan dirasainnya langsung tokcer ya. Asli. Asli langsung dokter itu kerasnya Hercules. Ini ada Yumiko. Aiki sudah ke klinik Haji Suhendar. Iya. Alhamdulillah tuh pami itu terus harampang mah cenah Aiki gitu ya. Oke. Aiki ada yang lagi mau disampaikan? Ini Aiki sok buat semua Balai Cakra yang mungkin sekarang teh masih ragu ya Aikinya datang tuh ya ke klinik alternatif Haji Suhendar, datang tuh ya kasok dari Aiki sendiri. Kalau menurut keraguan itu datangnya kan dari diri sendiri ya. Kalau menurut Mang Iki sendiri nih ya, Aiki sendiri itu kan masa depan kita. Aset kita. Kenapa harus malu kalau kita toh harus berobat gitu ya. Jangan sambil lihat ke sana mencolong gitu dong. Ya makanya mah jangan ragu-ragu karena kenapa Mang Iki pergi ke klinik Haji Suhendar itu kan harus riset, harus membuktikan. Jadi kan kita Haji Suhendar ini kan bekerja sama dengan
di sini di Cakra. Ya. Jadi kan kalau misalkan penyiarnya belum nyoba atau belum apa, nanti kalau ada yang nanya kan repot. Betul. Disangkanya sok tahu dan ngarah. Kalau saya kan udah merasain sendiri, sok mangga gitu ya. Pokoknya jangan ragu-ragu, dijamin hasilnya mantap. Oke. Nah, ini juga ada yang nanya, sabar sih ongkosna cenah pami bade terapi ke klinik alternatif Panji Suhenda. Betul. Ya, untuk ongkosnya bisa langsung telepon di 081 22 33 88 628 atau di 085 880 52-nya 4 kali 1. Itu kalau repot nomor teleponnya di mana tinggal dicek di Google aja, klinik Panji Suhenda Bandung. Jadi tinggal dicek di Google begitu Balai Cakra, nanti langsung ketemu ya. Betul, dan yang nanti yang kalau cari nomornya yang ada bunda asihnya. Pengobatan Panji Suhenda yang ada bunda asihnya. Nah, Aiki kemarin datang ke Panjilekan atau Cimahi atau Kopo? Panjilekan. Karena milih yang lebih dekat dari rumah. Tapi nggak pusing gitu ya? Cari-cari jalannya? Nggak, lebih enak. Jadi si Google Map-nya itu langsung tepat di depan rumah klinik Haji Suhenda. Baik, jadi kalau misalnya sekali lagi Balai Cakranya pusing begitu nyari alamat di Panjilekan atau di Cimahi atau di Kopo, itu tinggal di searching aja di Google begitu ya, di klinik Haji Suhenda. Dan harus diingat Balai Cakra ya, itu yang ada bunda asihnya gitu ya. Betul. Siap. Atau memang Iki, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan Jos selalu, Greng selalu, gitu ya. Kang Janu juga ya harus Jos ya. Pokoknya ditunggu di klinik Bapak Haji Suhenda. Balai Cakra pokoknya jangan kemana-mana, masih disarankan ke Mang Janu dan juga Abayu dari klinik alternatif Haji Suhenda ya. Kita ke WhatsApp dulu, ini Abayu, ada yang mau nanya ini ke Abayu. Ini teh, tapi ini bukan seputar kejantanan Abayu ya. Oke. Kita cari dulu ya. Ini seputar kejantanannya. Ya mungkin Balai Cakra pengen nanya-nanya ini barengan sama Abayu di sini. Nah, assalamualaikum Abayu. Waalaikumsalam. Ini teh Arif, apakah kalau datang ke klinik yang sudah pernah isi daftar tamu begitu Abayu, kartu namanya hilang atau ngulang lagi? Kalau yang kartu namanya hilang itu hanya digantikan dengan nanti untuk pendaftaran lagi. Pendaftarannya yang pertama itu aja. Itu kalau untuk paketnya, kalau misalnya pasien udah tahu nomor sekian, itu nanti tidak mengulang dari awal dia. Oke. Nah, Abayu kayak tadi ya, ini ejakulasi dini, potensi, terus juga lemah syahwat gitu. Itu biasanya berapa kali Abayu? Nah, ejakulasi dini itu tergantung dari tingkat keparahannya. Kalau misalkan ejakulasi dini sudah parah, bisa 2 atau sampai 3 kali. Tapi dengan jarak, nanti ada jarak tertentu, jadi tidak setiap minggu terapi, tidak. Karena kenapa ya, perawatan itu membutuhkan proses, karena yang kita itu alamiah ya. Jadi jangan sampai nanti saya mah gampang, belum kejantan minum obat kuat aja gampang kan. Nah itu timbul nanti akan ada efek samping. Ketika sudah ketergantungan terhadap obat-obat kuat, maka nanti akan terjadi pada usia tua itu akan terjadi impoten, lemah syahwat. Gitu. Jadi tidak apalah untuk perawatan ini, kita dalam artian mengorbankan waktu untuk datang ketika nanti hasilnya bagus kan nggak masalah. Gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya Balai Cakra ini sering banget begitu mengkonsumsi obat kuat, itu nanti jatuhnya bakal jadi hipotensi. Betul, karena dosisnya itu akan naik terus. Misalkan minum pertama 1 kapsul, terus 2 kapsul, lama-lama 3 kapsul, nggak ngefek nantinya. Naik. Betul, jadi kebal terhadap obat tertentu. Baiklah Bayu, dan efek sampingnya ya itu tadi. Kalau misalkan lebih keras lagi takutnya ke jantung. Banyak kejadian orang-orang meninggal di atas perut kan, gitu. Saya dilepas ya. Baik. Nah, kalau misal itu tadi yang hipotensi. Ya, kalau misalnya yang ejakulasi. Ejakulasi tadi. Ya, yang lemah syahwat Bayu. Lemah syahwat sama juga, kalau lemah syahwatnya penyebabnya kita cek dulu. Kalau memang ada faktor penyakit, contoh tadi ada diabetesnya dulu kita baguskan dulu. Karena ketika sudah dibaguskan diabetes, secara otomatis fungsi vitalitas akan bagus. Gitu. Tapi itu langsung di hari itu. Maksudnya, ini diabetes, diabetesnya dibereskan, langsung diterapi ke vitalitas atau besoknya. Kalau diabetesnya tidak terlalu tinggi, langsung ke terhadap vitalitasnya. Contoh misalnya diabetesnya kita fokuskan dulu terapi nih, selang misalkan 20 menit. Nah, selanjutnya kita saran untuk terapi kejantanannya, gitu. Jadi satu paket itu udah termasuk gitu ya. Cuma nanti nambah herbalnya saja. Kalau diabetesnya kita kasih herbal diabetes. Jadi kalau misalnya untuk diabetesnya nanti dikasih herbalnya diabetes gitu ya, untuk menurunkan mungkin ya kadar gula darah. Supaya nanti labil seimbang, karena
setiap orang itu pasti memiliki gula darah. Yang menyebabkan penyakit ini karena yang berlebih. Kalau tidak memiliki gula darah ya berarti nanti ke liver. Oke. Kalau misalnya nggak punya gula darah itu nanti jatuhnya ke liver dan juga yang lain-lainnya. Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya hipotensi. Betul. Tadi kan ejakulasi dini, lemas syahwat, hipotensi itu berapa kali ya, Bayu? Itu hipotensi bisa lebih ke 4 atau 5 kali. Kalau kecuali memang faktor usianya masih muda. Contoh di usia-usia misalkan 40 ke sini itu masih agak mudah gitu. Dan juga kita lihat faktor penyebabnya dulu apa. Kalau di usia 80 memang sudah agak repot gitu kan, untuk fungsi itu udah hak normal memiliki keluhan impoten udah wajar gitu. Ini kita cek dulu nih masih memungkinkan atau tidak. Karena nanti ada diagnosa dulu. Ini lihat dulu faktor usia. Ini kita bilang setelah terapi pengecekan nanti ketahuan. Pak, ini Bapak kiranya harus berapa kali terapi gitu. Tapi rata-rata semua pasien itu kita usahakan 1 kali terapi supaya lebih maksimal. Jadi diusahakan 1 kali terapi supaya lebih maksimal gitu ya. Dan dijamin kalau ke klinik alternatif Haji Suhendar yang ada Bunda Asihnya mah setelah beres di terapi itu atau misalnya beres diurut begitu Abaya itu ya, itu insya Allah langsung ada hasilnya di situ. Ada hasilnya. Kalau untuk ukuran bisa dilihat di tempat. Nah, sesuai dengan tadi catatan penambahan 1 sampai 5 cm. Nah, kalau untuk durasi berhubungan nanti setelah terapi di rumah konsumsi biasanya kalau yang bagus fisiknya konsumsi obat supportnya nanti malam bisa untuk durasi berhubungannya. Tapi itu harus 1 hari sebelum berhubungan. 1 jam. 1 jam atau 2 jam sebelum melakukan hubungan barengan sama istri begitu ya. Baiklah ya. Nah, sekali lagi Barai Cakra ini yang pengen datang ke klinik alternatif Haji Suhendar, ini boleh Barai Cakra. Yang pertama ada di perumahan Bumi Panjilekan, Jalan Indah 9, Blok I9 nomor 14, RT 04 RW 08 Cipadung Kidul, Panjilekan, Kota Bandung. Terus juga ini yang di Cimahinya ada juga Barai Cakra di Jalan Pojok Utara nomor 62 sampai 145, RT 03 RW 05 Setiamanah Cimahi Tengah. Terus juga yang di Koponya Barai Cakra ini yang baru launching di Senin kemarin begitu Abai ya. Ini di Jalan Gerbang Tol Kopo, Gang RH Sulaiman, RT 04 RW 03, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparai. Ini patokannya adalah dekat pintu gerbang tol Kopo Bandung. Atau misalnya Barai Cakra ini penasaran nih gimana nih metode terapinya, ini Barai Cakra sekali lagi bisa kepoin Instagramnya, Facebooknya dan juga YouTube-nya di klinik alternatif Haji Suhendar alias klinik Haji Suhendar Bandung begitu Barai Cakra. Dan juga call centernya ini boleh dicatat Barai Cakra di 0811 2233 88628 dan juga di 085 88 05 22 Barai Cakra ya. Baiklah ya Abayu, ini tidak kerasa gini kan sudah mau jam 11 malam ya. Betul. Ada yang mau disampaikan dulu dari Abayu buat sebuah Barai Cakra banget? Ya baik, buat Barai Cakra sekali lagi kalau untuk berobat itu pertama siapkan fisik dan mental. Yang kedua adalah kepercayaan diri dan juga keyakinan. Dalam artian begini, ketika mau berobat kemanapun kita harus siap dan yakin bahwa ini adalah syariat kita untuk sembuh. Betul. Ya. Jadi jangan mandek saya mah ya kurang yakin, jangan gitu ya. Jadi ketika nanti berobat yakinkan dulu hati kita, matangkan hati kita untuk berobat supaya apa nanti langkahnya untuk jenjang kesembuhan itu lebih bagus. Yang kedua, ketika berobat kita pahami dulu pengobatan ini seperti apa. Apakah menggunakan metode yang berbahaya, apakah metode yang kimia, yang dengan alternatif. Nah yang ketiganya nanti pastikan dulu untuk alamatnya jelas. Jadi kita kan mau datang itu telepon dulu ya. Jadi jangan sampai ini saya datang tiba-tiba menyasar dan sebagainya gitu ya. Jadi nomor teleponnya dicatat. Nah gitu. Nah selanjutnya kita ada Ramon Herbal. Sebenarnya Ramon Herbal ini bisa untuk dipesan secara online. Karena bingung saya belum sempat datang ataupun jauh, saya mau pesan herbalnya bisa. Nanti tinggal kepoin aja di toko online-nya bisa. Tinggal cari herbal Haji Suhendar ya. Gitu. Kalau misalkan repot-repot segala macamnya gitu. Nah sekali untuk pengobatannya alamatnya kita yang di Cimahi dan di Kopo itu spesial untuk kejantanan. Untuk sebelum datang bisa telepon dulu, apalagi yang di Kopo takutnya kan agak bingung nyasar, telepon saja dulu nanti kita arahin ya. Nah kalau untuk di Panjilekan sendiri itu umum untuk semuanya dan Bunda Asih kebanyakan prakteknya
di Panjilekan. Alright, jadi kalau misalnya Balai Cakra pengen ketemu Bunda Asi, begitu Balai Cakra, ini mungkin bisa langsung datang aja ke Bumi Panjilekan begitu ya. Nanti di sana bisa ketemu sama Bunda Asi langsung. Ini terkhusus untuk yang itu medis, non medis begitu ya. Tapi kalau misalnya memang pengen fokusnya di kejantanan, ini Balai Cakra bisa datang ke Kopo atau ke Cimahi gitu ya. Nanti di Kopo atau di Cimahi ada siapa Bayu? Kalau di Cimahi ada Kang Agung, masih sama terapis kita. Kalau misalkan di Kopo ya itu ada Chandra ya, sama juga keluarga kita. Kalau di Panjilekan sendiri ada Kang Ari, ada saya juga. Dan itu buka kita setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Kalau untuk di Cimahi kurang lebih kadang sampai jam 9 malam. Oke, baiklah. Jadi kalau misalnya di Panjilekan ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam begitu ya. Di Cimahi juga sebenarnya bukanya sama begitu, tapi kadang tutupnya suka sampai jam 9 malam. Yang di Kopo sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam. Iya, sama kayak di Panjilekan. Oke, baiklah ya. Abayu atur nuhun pisan Abayu, terima kasih banyak. Kebetulan banyak yang mengeluhkan kemarin untuk program hamil, kebanyakan orang yang belum memiliki keturunan. Insya Allah nanti kita adakan program untuk promil ya, jadi untuk suami istri terapi khusus untuk terapi kesuburan atau memiliki momongan, itu kita juga ada. Ya, jadi nggak usah aku repot-repot mau udah ke dokter dan sebagainya, ikhtiar udah ditempuh tapi belum berhasil. Insya Allah kita juga ada, mudah-mudahan di tempat kita ada jodohnya seperti itu. Baiklah Bayu, hatur bisa Bayu ya. Terima kasih banyak ini hanya aduh Gusti, aku gimana kudu ngopi jeung Bayu di luar gitu ya. Jadi sekali lagi Balai Cakra ini kalau misalnya Balai Cakra pengen datang ke klinik alternatif Haji Suhendar dan juga mau tanya-tanya dulu boleh Balai Cakra ya. Ini teh langsung aja tanya-tanya ke call centernya klinik alternatif Haji Suhendar di 081 223388 628 dan juga di 085 8805 22221 Balai Cakra ya. Jadi sekali lagi sama Mang Janu dikasih tahu lagi, ini kalau misalnya yang di Bandung ini ada di perumahan Bumi Panjilekan, Jalan Indah 9, Blok I9 nomor 14, RT 04 RW 08 Cipadung Kidul, Panjilekan, Kota Bandung. Dan juga yang di Cimahinya ini di Jalan Pojok Utara nomor 62 sampai 145, RT 03 RW 05 Setiamanah Cimahi, Cimahi Tengah ya. Terus juga yang di Koponya ini di Gerbang Tol Kopo, Gang RH Sulaiman, RT 04 RW 03 Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparai, dekat pintu gerbang Tol Kopo, Kota Bandung, Balai Cakra ya. Jadi kalau misalnya Balai Cakra pusing-pusing nantinya, ini bisa tanya-tanya dulu atau bisa telepon begitu ya. Nanti tinggal di WhatsApp aja minta Sherlock begitu Abayu ya. Baik, Abayu sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama ya. Atur nuhun. Jumat depan seperti biasa nanti kita bakal kupas tuntas lagi. Apakah barengan sama Abayu lagi atau barengan sama Bunda Asi ya di Jumat depan. Pokoknya sekali lagi terima kasih banyak juga ini buat Balai Cakra yang udah gabung barengan sama Mang Janu selama 2 jam ke belakang. Atur nuhun pisan. Jangan lupa setelah ini bakal ada ngaronda Balai Cakra di sarangan ku Mang Raja dan juga Mang Iki sampai jam 1 dini hari nanti. Mang Janu dan juga Abayunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.